Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa ala ma yasha'u min ibadihi liadai afdalit ta'ah wa iktisabi akmal sa'adah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala wa qudwatah wa uswatah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa syarrif ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma lakal hamdu wa lakal mulku wa ilaikal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah atas anugerah nikmat dan karunia-Nya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, untuk kesekian kali khatib berwasiat untuk pribadi dan untuk kita semua agar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khutbah kali ini khatib ingin mengajak kita kembali untuk mewujudkan sesuatu yang amat penting yang akan dapat menyelamatkan kehidupan di dunia dan di akhirat, yaitu senantiasa mewujudkan amal soleh. Amal adalah menggunakan segenap daya fisik, panca indera, akal, hati nurani, dan segenap pengetahuan lainnya untuk mewujudkan kemaslahatan, mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Ini yang harus kita lakukan. Ada 3 alasan mengapa amal soleh ini harus kita wujudkan. Pertama, bahwa yang menjamin keselamatan kita di dunia dan akhirat itu hanya amal soleh. Dalam surat 13103 surat Al-Asr diingatkan oleh Allah, wal asri, demi masa sungguhnya manusia dalam kerugian kecuali beriman dan beramal saleh serta berwasiat tentang kebenaran dan kesabaran. Yang kedua, di dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayat 105 diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas sholihun. Dan sesungguhnya telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur setelah disebutkan di Lauhil Mahfuz bahwa dunia ini hanya akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Lalu siapa orang soleh itu? Nanti kita jelaskan. Orang soleh antara lain adalah tu'minuna billah yaumil akhir, iman pada Allah dan hari akhir. Orang yang soleh juga adalah orang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, orang yang peduli terhadap mewujudkan yang baik dan mencegah yang munkar. Lalu orang yang soleh juga adalah wa yusari'una fil khairat, berlomba-lomba mewujudkan kebaikan. Ahmad Mustafa Al-Marughi dalam tafsirnya, Tafsir Al-Marughi jilid 2 juz ke-7 halaman 77
menyebutkan bahwa ibadis solihun itu termasuk juga selain yang tu'minuna billah dan lainnya itu, mereka adalah al-ulama al-mufakkirun, ulama yang berpikir, melahirkan konsep. Dia juga adalah seorang ahli hukum yang adil. Dia juga seorang engineer al-muhandasah. Dan dia juga sebagai pekerja profesional. Ini yang akan mewarisi dunia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada 66 kali pahala yang diberikan kepada orang soleh. Dia akan dinaikkan derajatnya, masuk surga tanpa hisab, menjadi orang yang terbaik, selalu memperoleh jalan keluar dari berbagai kesulitan hidup. Dan hadirin sekalian, dia akan masuk surga tanpa hisab. Jadi besar pahala yang diberikan ini, yang akan diberikan pada orang yang beramal soleh. Ada beberapa ciri amal soleh itu yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Ini dua nama selalu kita sebut dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Selalu disebut. Maaf. Karena dua orang ini contoh orang amal soleh. Ada 4 yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. 1, amal yang cerdas. Cerdas. Apa contohnya? Nabi Ibrahim menetapkan akidah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berhala segala macam. Itu cerdas. Sebab benda-benda selain Allah itu nggak bisa nolong kita. Maka ketika menyembah berhala itu nggak cerdas. Ini ada dalam surat Al-An'am ayat 74 sampai 79. Yang kedua, Nabi Ibrahim bekerja ikhlas. Ketika dia diperintahkan menyembelih anaknya, walaupun berat, karena ikhlas, jalan. Ini dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. Yang ketiga, Nabi Ibrahim juga kerja berani, menegakkan. Ketika dia menghancurkan berhala sampai dia dihukum di atas api yang besar. Ini ada dalam surat Al-Anbiya 21 ayat 105. Dan Nabi Ibrahim juga kerja tuntas, bangun Ka'bah, melaksanakan manasik haji dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi ada contohnya untuk menjadi amal soleh. Nabi Muhammad juga sama. Nabi Muhammad kerja cerdas ketika dia melakukan perjanjian Hudaybiyah untuk memutus kolaborasi antara orang-orang yang ada di Khaybar dengan di Mekah. Itu diputus oleh perjanjian Hudaybiyah. Nabi Muhammad juga kerja ikhlas, yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Itu dalam surat Al-Fat 48 ayat 29. Nabi Muhammad juga kerja tuntas, merebut kembali kota Mekah, melaksanakan haji wada. Ini ada di dalam surat Al-Maidah ayat 3 dan surat An-Nasr surat 110 ayat 1 sampai 3.
Jadi ketika ditanya amal soleh itu seperti apa, itu contohnya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW yang selalu namanya kita sebut setiap kali sholat. Yang terakhir, amal soleh adalah amal yang menghimpun unsur al-hasanat, unsur al-khairat, unsur at-thayyibat dan al-mabrurat. Apa al-hasanat? Bekerja pakai ilmu. Kayak dokter. Dokter bekerja pakai ilmu. Itu hasanat. Sholat kita pakai ilmu. Itu hasanat. Dua, kerja yang maksimal. Jadi kita jangan mengambil standar minimal. Kalau sholat misalnya 17 rakaat itu minimal. Yang sebenarnya sholat itu 36 rakaat, karena ada nanti sholat sunnah 19 rakaat. Qobliyah, ba'diyah, qobliyah itu dihitung 19 tambah 17, 36 rakaat sebenarnya. Itu maksimal. Ini khairat. Lalu juga yang at-thayyibat, yang standar mutunya terjamin. Dan yang terakhir adalah yang mabrurat, yang bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri tapi juga untuk kepentingan yang lain. Mudah-mudahan Allah SWT beri taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan kita menjadi orang-orang yang beramal saleh. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa liwalidayya wa lakum fastaghfiru fa yaghfirul mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allah Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa la jahil wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabil burar. Ayuhan nasu taqullaha ta'ala min isma'illah wa fudul khabar wa tahwa manahakum al wa jadar wa alamu anna Allah shalla ala nabi qadima faqula jalla jalla alima inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ala arbatul rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatus sahabah wa ala tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadi al hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu wa la yazidkum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.